Andin adalah salah satu dari wanita cantik jelita yang dilahirkan dalam keluarga biasa. Dia tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki harapan, tidak memiliki jalan agar dapat dikenal, dimengerti, dicintai, dan dinikahi oleh pria kaya dan terhormat. Dan akhirnya dia membiarkan dirinya dinikahi oleh seorang pegawai biasa yang bekerja di perusahaan swasta. Dia berpakaian sederhana karena dia tidak dapat berpakaian dengan baik, tapi dia merasa tidak bahagia seolah dia telah terpuruk dari tempat di mana dia seharusnya berada, karena bagi wanita tidak ada yang namanya kasta ataupun tingkatan, dan kecantikan, keanggunan, dan pesonalah yang berpengaruh, bukan keluarga. Kecantikan alami, insting untuk bersikap elegan, keluasan akal adalah satu-satunya hierarki, dan juga yang membuat wanita biasa menjadi setara dengan wanita hebat lainnya. Dia tak henti-hentinya menderita, dia menderita akan kemiskinan tempat tinggalnya, dinding rumahnya yang terlihat melarat, kursinya yang telah usang, dan gordennya yang sangat jelek. Semua hal itu, yang tidak akan pernah disadari oleh wanita lain setingkatnya, terasa menyiksa dan membuatnya kesal. Rasa sesalnya sampai putus asa dan selalu mengganggu mimpinya. Dia membayangkan ruang depan yang sunyi, dihiasi oleh permadani, furnitur indah yang dapat membuat orang terpana dan iri kepadanya. Dia tidak memiliki gaun dan perhiasan, sementara dia tidak menyukai apapun selain itu. Dia merasa dilahirkan untuk menikmati semuanya. Dia sangat ingin disenangi, membuat orang iri padanya, tampil mempesona, dan dikenal. Dia pernah memiliki seorang teman dari sekolahnya dulu. Dia kaya dan dia tidak suka dengannya sehingga memutuskan untuk tidak menemuinya lagi karena dia merasa sangat merana. Namun pada suatu malam, suaminya pulang ke rumah dengan ekspresi riang gembira sambil memegang amplop besar di tangannya. "Ini," sahutnya, "ini sesuatu untukmu." Istrinya langsung merobek kertasnya dan menarik sebuah kartu undangan yang bertuliskan, "Undangan pesta perusahaan pada Senin malam, tanggal 18 Januari. Alih-alih menjadi gembira, seperti yang telah diharapkan suaminya, dia melemparkan surat undangan tersebut di atas meja dengan ekspresi meremehkan lalu bergumam, "Apa yang kau ingin aku lakukan dengan itu? Sayang, kupikir kau akan senang. Kau tidak pernah pergi keluar, dan ini adalah kesempatan yang bagus. Aku sudah bersusah payah untuk mendapatkan undangan itu. Semua orang ingin pergi ke sana sementara hanya orang-orang terpilih saja yang diundang, dan mereka tidak banyak mengundang pegawai biasa. Semua pegawai tingkat atas akan datang ke sana." Dia melihat suaminya dengan pandangan jengkel, kemudian dia, dengan nada tidak sabaran, bertanya kepadanya, "Dan gaun apa yang kau ingin aku kenakan?" Dia tampak jelas belum memikirkannya, lalu dengan gagap menjawab, "Tentu saja dengan gaun yang kau kenakan saat kita pergi ke teater. Gaun itu terlihat cantik bagiku." Dia berhenti berbicara karena terusik melihat istrinya menangis. Deras air mata membanjir turun dengan perlahan dari kedua matanya menuju sudut bibirnya. Dengan gelagapan dia bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Namun, dengan usaha keras, istrinya berhasil menaklukkan kesedihannya. Kemudian dia menjawab dengan suara yang tenang, sementara dia menyapu pipinya yang basah, "Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku tidak memiliki gaun, dan karena itulah aku tidak dapat pergi ke pesta ini. Berikanlah undangan ini kepada teman kerjamu yang istrinya memiliki gaun yang cantik." Suaminya putus asa. Dia lanjut berkata, "Ayolah Andin. Berapa harga gaun yang cocok untuk dapat dikenakan di kesempatan lainnya, yang juga terlihat sederhana?" Dia bergeming selama beberapa detik, menghitung dan penasaran kira-kira berapa jumlah yang dapat dimintanya tanpa mengundang penolakan seketika dan keterkejutan dari pegawai kantoran sederhana.
Akhirnya dengan ragu-ragu dia menjawab, aku tidak tahu berapa tepatnya, tapi kurasa aku bisa mendapatkannya dengan 1 juta rupiah. Wajah suaminya menjadi pucat karena dia telah menabung uang sebanyak itu agar nantinya dapat digunakannya untuk membeli alat pancing dan memanjakan dirinya dengan memancing ikan bersama teman-temannya setiap hari Minggu. Tapi dia berkata, baiklah. Aku akan memberimu 1 juta rupiah. Dan carilah gaun yang cantik. Hari yang ditunggu semakin dekat dan Andin terlihat sedih, gelisah, dan cemas. Walau bagaimanapun gaunnya telah siap. Pada suatu malam suaminya bertanya kepadanya, ada apa? Ayolah, kau sudah bertingkah aneh 3 hari terakhir ini. Kemudian dia menjawab, aku kesal karena tidak memiliki perhiasan apapun, tidak ada satupun batu permata yang kumiliki, tidak ada yang dapat kukenakan. Aku pasti akan terlihat seperti orang yang hidup sengsara. Mungkin lebih baik aku tidak datang sama sekali. Dia membalas, kau bisa mengenakan perhiasan imitasi. Sekarang hal itu terlihat seperti asli, tidak akan orang-orang menyadarinya. Itu tidak cukup menyenangkan baginya. Tidak ada lagi yang lebih memalukan daripada terlihat miskin di antara para wanita kaya. Namun suaminya berteriak, bodoh sekali dirimu. Temui temanmu yang bernama Fiona, tanyakan padanya apakah kau bisa meminjam perhiasan darinya. Bukankah kau cukup dekat dengannya? Dia pun berteriak gembira. Benar juga, aku tidak terpikir hal itu. Keesokan harinya dia pergi menemui Fiona dan menceritakan kesengsaraannya. Fiona pergi menuju lemari pakaiannya yang memiliki pintu kaca, mengambil sebuah kotak perhiasan besar, membawanya kembali, membukanya, lalu berkata kepadanya, pilihlah, sayang. Pertama-tama dia melirik beberapa gelang, kemudian kalung mutiara, emas dan batu berharga lainnya yang dibuat dengan sangat indah. Dia mencoba beberapa perhiasan di depan kaca, ragu-ragu tidak sanggup untuk berpisah dengannya untuk mengembalikannya lagi. Dia terus bertanya, apa kau punya yang lain? Tentu saja ada. Lihatlah, aku tidak tahu apa yang kau suka. Tiba-tiba dia menemukan, dalam kotak satin hitam, sebuah kalung berlian yang sangat indah, kemudian jantungnya mulai berdetak dengan keinginan yang menggebu-gebu. Tangannya bergetar hebat saat dia mengambilnya. Dia mengenakannya di lehernya, di luar gaunnya yang berleher tinggi, dan terhanyut dalam kegembiraan hanya dari melihat penampilannya. Kemudian dengan ragu-ragu dia bertanya, bolehkah aku meminjam ini, hanya ini saja? Tentu saja bisa. Dengan girangnya dia memeluk leher temannya, menciumnya dengan sangat girang, kemudian pergi membawa harta karunnya. Hari pesta itu pun tiba. Dia terlihat lebih cantik daripada mereka semua, elegan, anggun, tersenyum, dan gembira bukan kepalang. Semua mata lelaki menuju padanya, menanyakan namanya, berusaha berkenalan dengannya. Semua bos ingin berdansa dengannya. Dia bahkan disanjung oleh sang direktur itu sendiri. Dia menari dengan mabuk kepayang, sangat bersemangat, dibuat mabuk oleh kenikmatan, melupakan segala hal, dalam riuh kemenangan kecantikannya, dalam kesuksesannya, dalam semua jenis awan kegembiraan yang terbentuk dari semua yang hadir di sana, dari semua kekaguman, dari semua kedengkian, dan dari rasa kemenangan penuh yang terasa sangat manis bagi hati wanita. Dia beranjak pergi jam 4 pagi. Suaminya telah tertidur sejak tengah malam di ruang depan kecil dengan 3 pria lain yang istrinya sedang bersenang-senang. Suaminya memakaikannya mantel hangat yang telah dibawanya, mantel sederhana yang mencerminkan hidup orang biasa, yang cerminan kemiskinannya tampak kontras dengan keanggunan gaun pestanya. Istrinya menyadari hal ini dan ingin segera berlari agar tidak dikomentari oleh wanita lain yang membungkus diri mereka dengan mantel bulu yang mahal. Namun suaminya menahannya. Tunggu sebentar, kau akan kedinginan di luar. Aku akan mencarikan kita tumpangan.
Tapi dia tidak mendengarkan suaminya, dan dengan cepat berlari menuruni tangga. Ketika mereka tiba di jalan, mereka tidak dapat menemukan taksi, dan mereka mulai mencari, berteriak kepada sopir taksi yang mereka lihat sedang melintas di kejauhan. Mereka berjalan menuju ujung jalan, dengan putus asa, gemetar karena kedinginan. Akhirnya mereka menemukan satu taksi yang sedang berhenti di pinggir jalan. Taksi itu membawa mereka sampai ke rumah, dan sekali lagi, malangnya, mereka harus berjalan masuk ke dalam gang agar dapat sampai ke rumah mereka. Semua telah berakhir baginya. Sementara bagi suaminya, dia teringat bahwa dia harus tiba di kantor besok jam 10 pagi. Dia melepaskan mantelnya yang menutupi pundaknya di depan pintu kaca agar dapat sekali lagi melihat dirinya dalam kemenangan. Namun kemudian dia berteriak. Kalung tersebut tidak ada di lehernya. Suaminya yang sudah melepaskan setengah pakaiannya, bertanya, "Ada apa denganmu?" Dia menoleh dengan liar ke arah suaminya. Aku telah kehilangan kalung milik Fiona." Suaminya segera berdiri. "Apa? Bagaimana bisa? Tidak mungkin." Dan mereka mulai mencari di lipatan gaunnya, di lipatan mantelnya, di dalam sakunya, dimanapun. Mereka tidak dapat menemukannya. Suaminya bertanya, "Kau yakin kau masih mengenakannya saat meninggalkan pesta?" "Iya, aku masih dapat merasakannya saat keluar dari pesta. Tapi kalau kau menghilangkannya di jalan, kita pasti sudah mendengarnya jatuh. Pasti tertinggal di taksi." "Iya, mungkin. Apa kau ingat nomornya?" "Tidak." "Dan kau, apa kau tidak melihatnya?" "Tidak." Mereka saling bertatapan, termangu menghadap satu sama lain. Kemudian suaminya mengenakan pakaiannya. "Aku harus kembali dengan berjalan kaki," ujarnya, "menelusuri kembali jalan yang telah kita lewati tadi untuk mencarinya." Suaminya pun pergi. Dia duduk menunggu di kursi, masih mengenakan gaun pestanya, tanpa tenaga untuk pergi tidur, kebingungan, tanpa semangat, tanpa pikiran. Suaminya kembali jam 7 pagi. Dia tidak menemukan apa-apa. Suaminya kemudian pergi ke kantor polisi, ke kantor surat kabar, untuk menawarkan imbalan bagi yang menemukannya. Dia pergi ke perusahaan angkutan kemanapun, sebenarnya kemana saja yang dapat memberikannya harapan walau hanya secuil. Dia menunggu sepanjang hari, dengan kondisi yang masih sama, ketakutan yang menjadi-jadi akan bencana besar ini. Suaminya kembali pada malam hari dengan wajah pucat dan hampa. Dia tidak menemukan apapun. "Kau harus memberitahu kepada temanmu," sarannya, "katakan padanya kalau kau merusak pengait kalungnya dan saat ini sedang diperbaiki. Itu akan mengulur waktu untuk kita." Dia menulis SMS sesuai perintah suaminya. 1 minggu kemudian mereka telah kehilangan harapan. Dan suaminya yang telah tampak gelisah berujar, "Kita mungkin harus mengganti perhiasan itu." Keesokan harinya mereka membawa kotak penyimpan kalungnya, dan mereka pergi menemui pembuat perhiasan yang namanya tercantum di dalamnya. Dia melihat buku catatannya agar dapat mengingatnya kembali. "Bukan saya yang menjual perhiasan itu, saya hanya sekedar menghias kotaknya." Mereka mencari dari satu pengrajin ke pengrajin yang lain, mencari kalung yang sama, meminta mereka untuk mengingat-ingatnya. Hal ini membuat mereka muak akan kekecewaan dan penderitaan. Mereka menemukan sebuah toko di sebuah plaza, serangkaian berlian yang terlihat sama persis dengan yang sedang dicari mereka. Harganya 100 juta rupiah, namun mereka dapat memilikinya hanya dengan 85 juta rupiah. Kemudian mereka memohon kepada pembuat perhiasan tersebut agar tidak menjualnya selama 3 hari ke depan. Dan mereka pun membuat penawaran bahwa dia harus membelinya kembali dengan harga 70 juta rupiah jikalau mereka menemukan kalung yang hilang tersebut sebelum akhir Februari.
Suaminya memiliki 25 juta rupiah dari peninggalan ayahnya. Dia akan meminjam sisanya. Dia memang jadi meminjam uang 3 juta rupiah dari seseorang, 1 juta rupiah dari yang lain, dan beberapa orang lainnya. Dia berhutang banyak, berurusan dengan rentenir, dan semua jenis pemberi pinjaman. Dia membahayakan sisa hidupnya dan tanda tangannya tanpa mengetahui apakah dia dapat memenuhi itu semua, dan ketakutan akan kepedihan yang kunjung tiba, akan penderitaan kelam yang sebentar lagi menimpanya, akan kemungkinan hidup melarat dan semua siksaan moral yang akan dideritanya. Dia pergi untuk membeli kalung itu dengan menaruh 85 juta rupiah di meja kasir. Ketika Andin mengembalikan kalungnya, temannya berkata kepadanya dengan sikap dingin, "Seharusnya kau segera mengembalikannya, mungkin aku membutuhkannya." Dia tidak membuka kotaknya sebagaimana yang ditakutinya. Kalau dia mengetahui bahwa kalungnya telah diganti, apa yang akan dipikirkannya, apa yang akan dikatakannya? Apa dia tidak akan menganggapnya sebagai pencuri? Andin tidak menyadari keparahan dari kemelaratan hidupnya. Bagaimanapun dia siap melakukan tugasnya dengan sikap kepahlawanan. Hutang mengerikan itu harus dibayar. Dia akan membayarnya. Mereka memberhentikan pembantunya, mereka pindah rumah, mereka menyewa sebuah kamar loteng. Dia akhirnya menyadari betapa lelahnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan berurusan dengan urusan di dapur yang menjengkelkan. Dia mencuci piring, menggunakan kukunya yang elok bak mawar untuk membersihkan mangkuk dan panci yang berminyak tebal. Dia mencuci kain linen yang kotor, pakaian, dan kain lap makan, lalu dijemurnya dengan berjajar. Dia membawa air sisa cuciannya melewati jalanan setiap pagi, dan mengangkat air bersih, berhenti sebentar-sebentar untuk bernapas di setiap undakan tangga. Dan berpakaian seperti wanita biasa, dia pergi menuju penjual buah, grosir, tukang daging dengan keranjang di lengannya, menawar, dihina, mempertahankan hidupnya rupiah demi rupiah. Setiap bulan mereka harus membayar beberapa tagihan, memperbaharui yang lain untuk mendapatkan waktu lebih. Suaminya bekerja sampai malam, dan saat larut malam dia sering mengambil lembur untuk mendapatkan uang lebih. Dan kehidupan seperti ini berjalan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka dapat melunasi semuanya, dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh sang rentenir, dan akumulasi dari bunga per bulannya. Dia terlihat tua sekarang. Dia telah menjadi wanita melarat, kuat, keras, dan kasar. Dengan rambut berantakan, roknya miring, dan tangannya berwarna merah, dia berbicara dengan suara nyaring sambil mengepel lantai dengan desiran air yang keras. Namun terkadang, ketika suaminya di kantor, dia duduk di dekat jendela, dan dia mengingat kembali malam ceria yang telah lama berlalu, saat pesta di mana dia terlihat sangat cantik dan bahagia. Apa yang akan terjadi jika dia tidak menghilangkan kalung itu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Betapa hidup ini sangat aneh dan selalu berubah-ubah. Betapa kecilnya hal yang dapat membuat kita tersesat atau terselamatkan. Namun pada suatu kesempatan di hari Minggu, saat sedang berjalan-jalan di taman untuk menyegarkan dirinya setelah bekerja keras seminggu penuh, dia tiba-tiba melihat seorang wanita yang sedang menggandeng seorang anak. Dia adalah Fiona, masih terlihat muda, cantik, dan menawan. Andin merasa tergerak hatinya. Apakah dia akan berbicara kepadanya? Iya, tentu saja. Dan sekarang dia telah melunasi hutangnya, dia akan menceritakan yang sebenarnya kepadanya. Kenapa tidak? Dia berjalan ke arahnya. Selamat siang. Wanita tersebut tercengang karena disapa dengan familiar oleh ibu rumah tangga sederhana ini. Karena tidak mengenalnya sama sekali, dia bertanya dengan tergagap. "Tapi aku tidak kenal, Anda pasti salah orang." "Tidak, aku Andin." Temannya mengeluarkan teriakan kecil. "Oh, Andinku yang malang. Kau terlihat sangat berbeda."
Iya, aku mengalami hari-hari yang cukup keras sejak terakhir kali kita bertemu. Hari-hari yang cukup malang dan itu karena kau. Karena aku. Bagaimana bisa? Apa kau masih ingat dengan kalung berlian yang kau pinjamkan kepadaku agar dapat kupakai di pesta? Iya, lalu, aku menghilangkannya. Apa maksudmu? Kau membawanya kembali. Aku membawakanmu yang sama persis dengan itu. Dan oleh karenanya kami harus membayar hutang kami selama 10 tahun. Kau pasti mengerti betapa sulitnya itu untuk kami yang tidak memiliki apa-apa. Akhirnya semuanya berakhir, dan aku sangat senang. Fiona bergeming. Kau bilang kau membeli sebuah kalung berlian untuk mengganti milikku? Iya, jadi kau tidak pernah menyadarinya. Mereka sangat mirip. Kemudian temannya tersenyum dengan nada riang yang terdengar bangga dan naif. Fiona, dengan sangat terharu, menggenggam kedua tangan Andin. Oh, Andinku yang malang. Kalungku tentu saja hanya imitasi. Paling mahal harganya 1 juta rupiah.